takut. Nah, terus kayak ya Allah ini nyawa loh gitu ya. Kalau ini nyawa, 2 nyawa, ibu dan bayi kan gitu. Kalau misalnya berani Kakak mau dampingin ini, ada penyemangat lagi dari bapaknya. Iya. Lebih sabar lagi ngatasin pasien-pasien ibu-ibu. Halo, balik lagi di podcast Too Much, studio penuh manfaat. Agak lemes ya, padahal udah makan loh teman-temanku ini. Kurang berarti ya, karena perjalanan kita jauh nih teman-teman. Buat yang belum tahu, kita ini sekarang lagi ada di Desa Sukaraja, di wilayah Sepaku. Begitu deket banget nih dari IKN. Nanti bisa mungkin di sini kita jalan-jalan ke IKN ya guys. Boleh. Boleh. Nah, jadi hari ini podcast Too Much kedatangan bintang tamu Mbak Lulu. Apa kabar Mbak Lulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Mbak Lulu ini siapakah dia? Jadi Mbak Lulu ini adalah seorang bidan. Ya, seorang bidan yang membuka praktek sekarang di betul. Sebentar lagi kita hari ini benar-benar. Hari ini kita memperingati Hari Bidan Nasional. Begitu. Jadi kita akan mengulik bahasanya anak sekarang kan gitu. Kita akan mengulik gimana sih perjalanan Mbak Lulu sebagai bidan, terus suka dukanya dan lain-lain, begitulah. Mbak Lulu ini berprofesi sebagai bidan sudah berapa lama Mbak? Mulai tahun 2016 ya, 2016 sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah itu gimana tuh Mbak dari pertama kali mungkin lulus sekolah dulu kan? Iya, sekolah bidanan begitu sampai lulus 2014. Kemudian membuka praktek langsung kah atau gimana? enggak, saya sempat nganggur dulu 2 tahun. Jadi nggak langsung. Iya, enggak langsung. Terus 2016 itu kerjanya di puskesmas. Setelah di puskes memutuskan untuk pindah kerja. Itu juga berhentinya karena pengurangan bidan di puskesmas gitu. Dari 2016 Iya, ada pengurangan. mulai kerja di puskesmas dulu. Iya, pengurangan. Berapa lama di puskesmas? Cuman setahun aja. Setelah itu karena ada bidan senior kan, jadi ditawarin, kamu gimana kalau kita kerja sama aja dulu, ini aja nanti. Collab guys. Collab ya, betul. Collab gitu ya. Iya. Antara bidan junior dan senior. Oh. Nah ini kan ada perbedaannya nih senior dan junior. Kalau Mbak Lulu termasuk yang Junior pasti. Masih sampai sekarang masih junior ya. Nah bisa dikatakan sebagai bidan senior itu ketika apa nih Mbak? Pengalamannya kali ya, udah lama jadi bidan gitu. Usia. Iya, betul. Kerjanya begitu ya. Minimal berapa lama? Ya, mungkin ada 10 tahunan ke atas kali ya. 10 tahunan ke atas. Kalau kan belum bisa dikatakan iya. Sudah senior begitu. Tapi kalau misalkan dia sudah lama nih Mbak, tapi pengalamannya tidak sebanyak Mbak Lulu misalkan. Gitu. Gimana? Bisa Siap. Iya, itu tadi ya. gitu, benar. Oke, kalau dari sekian banyak profesi, kenapa Mbak Lulu memilih sebagai bidan? Kenapa ya? Dulu juga nggak kepikiran sih jadi bidan gitu. Maunya tuh ke analis kesehatan. Iya. Karena jadi nggak lolos di situ, ya udah aku dari rumahnya masuk di kebidanan itu tadi, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi happy aja nih selama ini. Awalnya nggak happy. Awalnya. Iya itu tadi Mas, takut sama darah. Takut sama darah. Takut, nah, terus kayak ya Allah ini nyawa loh gitu ya. Kalau ini nyawa, 2 nyawa, ibu dan bayi kan gitu. Oh iya, 2 langsung sekaligus. Itu sudah. Apalagi kalau bayi ini kan kita nggak bisa nanya ya. Iya, siapa ya loh, Kita bisa ngomong kan. Iya. Iya kan. Kayak ibunya kan, ibu keluhannya apa? Kalau misalkan bayi gitu tiba-tiba. Iya. Ya udah, jadinya dijalanin aja gitu. Tapi kan lama-lama kan Mbak juga belajar. Nah, belajar bagaimana menjadi seorang bidan, bagaimana cara menanganinya, dan akhirnya happy aja sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, kalau pengalaman Mbak selama menuntut ilmu sebelum
menjadi fix nih, gitu kan, menjadi seorang bidan tuh pengalaman belajar banyak sekali nyari pasien sana sini, pokoknya kamu harus nyari pasien ini biar percaya sama kamu gimana gitu. Nah, ya itu gimana tuh Mbak? Jadi kan ini masih pelajar, Iya, posisinya masih soalnya nyari kepercayaan buat percaya sama kita gitu kan. bener-bener datangin cari nih ibu hamil mana nih, ya kan? Gitu. Di sudah dapat satu ditawarin gitu, mau nggak saya Anuin gitu kan. Ya itu ngasih bingkisan. Atau kadang ada yang nggak percaya sama kita gitu. Ayo Bu, nggak apa-apa Bu, nanti nih kita didampingi sama yang senior kok. Ini cuman untuk syarat kelulusan aja gitu. Itu nggak mudah gitu. Nyari kepercayaan yang orang itu. Kita kan mahasiswa masih apa ya, ini loh masih sekolah ini. Jadi orang tuh kan takut gitu. Tapi selama itu ada aja Mbak pasti. Alhamdulillah ada, dapat aja sih. Jadi benar-benar semuanya mahasiswa nih ya? Iya, mahasiswa. Mahasiswa nih cari sendiri nih pasien. Misalnya nggak dapat di situ, nggak bisa cari orang sendiri, kita dialihkan ke rumah sakit, dinas di rumah sakit gitu. Karena nyari teman sendiri. Aduh. Ada yang hamil, terus apa aja? Siapa tahu teman sepantaran kan? Ada yang begitu, nyari temannya juga ada. Tapi kalau yang susah nggak bisa nyari kepercayaan orang, maksudnya susah ini, baru dia ngomong ke dosen, Bu bisa dibantu kah? Nanti dicarikan di tempat klinik atau di rumah sakit gitu dinasnya. Nah kalau Mbak Lulu sendiri gimana tuh waktu itu, maksudnya untuk Nyari. dia takut nih calon pasien ini takut nih kan, gimana caranya Mbak Lulu untuk supaya si pasien ini percaya gitu sama Mbak Lulu, sedangkan Mbak Lulu belum jadi bidan kan? Jadi tadi saya ngomong pokoknya Bu, insya Allah aman aja gitu. Ini kan didampingi nanti ibu melahirkannya gitu. Terus apa namanya, jangan khawatir lah Bu, Bismillah gitu. Pokoknya dikasih ini masukan, oh ya akhirnya mereka mau gitu. Jadi dikasih bingkisan, dikasih duit, kita yang bayar, mana kita yang bayarin pasiennya. Biar dia mau gitu, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ibunya mau gitu. Itu dikasih ibunya suaminya. Ya ibunya nanti suami Ibunya iya, terus seneng kan sama ibu-ibu dapat duit, seneng. Berarti begini triknya salah satu untuk nyari Atau diajak kepercayaannya bergosip gitu mungkin. gitu. Enggak lah. Enggak artis ini. Gitu ya. Dan itu nggak cuma 1-2 pasien loh sebenarnya kalau mau syarat kelulusan. minimal berapa? 5. Masya Allah. 5 dulu itu. Satu aja berarti susah Ya, jadi kita tuh nyarinya ya itu tadi di rumah sakit, dinasnya sampai 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Oh tapi kalau misalkan si pasien ini sudah periksa ceritanya sama si dokter, salah satu dokter gitu kan, tapi Mbak juga ikut meriksa dia nggak apa-apa itu ya? Boleh. Oh cuman untuk syarat kelulusan aja. Benar gitu. Oh begitu, berarti KKN lah guys. Iya, ya terjun jadi harus cari pasien, periksa. Tapi lebih banyak dapatnya di rumah sakit. Cuma nanya itu yang bidan, kuliah bidan itu cewek semua ya? Ya cewek lah Mas. Kok nggak ada yang cowok sih bidan? Iya, nah itu sudah. Iya. Ini nggak ada cowok makanya. Tapi emang boleh. Bidan kan mayoritas memang perempuan ya, karena nolong lahiran tuh kan ibu hamil, ibu perempuan juga, mungkin ya itu tadi mereka lebih nyaman yang nolong itu perempuan. Dukun aja banyak, dukun ini kan dukun perempuan juga, nggak ada dukun laki-laki. Dokter Dulu dukun kandungan kampung ada yang Ada ya cowok. dokter, ada dokter kandungan, ada yang cowok, perawat pun juga ada yang cowok kan. Ini tidak adil. Jadi cowok-cowok mau juga jadi bidan. Enggak sih. Nggak jadi bidan, tadi jadi apa? Bidin. Mungkin iya, mungkin gini, mereka jadi dokter, kalau dokter ada yang laki gitu kan, ya itu tadi bisa SC misalnya, nggak harus lahiran normal sama laki-laki gitu kan. Nah jadi tapi meskipun di rumah sakit itu setahu saya sih selama ini yang nolong ya memang dokter gitu Mbak. Dokter. Kalau untuk sesar ya, Sesar normal pun sekarang ya kalau di rumah sakit ya jarang sih ada bidan. Misalnya ada dokter ya harus ada bidan gitu. oh berdampingan. Karena sekarang anjurannya itu paling enggak tuh nolong pasien tuh ada 6 tangan. Jadi artinya ada 3 orang. 3 orang ini apa Tugas masing-masing. Ya dokter, bidan, salah satu dokter, perawat. bidan, satu Iya betul. Gitu. minimal 3 orang itu ya untuk Menangani pasien bersalin Mbak ya. Itu satu menyemangati, satu Satu loh. Katanya tangan. enggak gitu ya. Enggak dong. Kan 3 nih. Pasien 1. Ada yang nolong saat bayinya keluar, terus ada yang nyambut bayinya sudah keluar, terus ada yang menyiapkan
nimbang bayi, terus ngukur bayi. Nanti dokternya kembali lagi ngeluarin plasenta kan gitu. Ada tugasnya masing-masing. Jadi estafet gitu ya. Estafet. Tapi kalau misalkan si ibunya sendiri tuh nggak ada yang menangani Mbak. Misalkan kan ini pada fokus sama bayinya nih, lagi melahirkan kan. Terus si ibunya nih kan pasti butuh support juga lah, kayak dorongan mental lah ya, psikisnya gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Ya harus bidan juga. Iya dong ya. Ya itu Tarik napas atur Ayo, napas. ayo. Tiup-tiup bu, gitu. kamu kan nggak boleh sembarangan juga Saya iya. bersalin yang Maksudnya normal ya. kita mengupayakan biar ibu itu nggak kehabisan tenaga. Iya, iya. Nah setelah melahirkan nggak lemes banget gitu. Jadi diupayakan ya udah mengurangi ini. Maksudnya jangan sampai energinya itu terkuras gitu loh. Jadi kalau bisa tahan bu, jangan ngejen dulu kalau belum waktu yang ngejen gitu. Nurut ya bu, gitu. Nah kalau yang ada pasien yang nggak nurut tuh gimana Mbak? Ya harus dikasih tahu pelan-pelan. Iya harus sabar. Nah kalau misalkan Mbak Lulu nih berarti mulai praktek dari 2016. Iya sebenarnya tuh prakteknya bukan punya saya Mbak. Saya ini cuman ikut sama senior gitu. Ya. Berasi. Karena kan kalau saya belum bisa buka izinnya karena belum ada pengalaman gitu, nggak mudah buat buka izin praktek itu nggak mudah. Nah kalau untuk dapat izin buka praktek itu seperti apa? Ya harus sudah punya pengalaman ya pastinya ya. Minimal tuh ya sampai 5 tahun. 5 tahun minimal 5 tahun. Minimal Baru boleh. Terus sudah punya titel S1. Oke. Kalau Mbak Lulu kemarin D3. D3 masih. Jadi berarti harus sekolah lagi. Iya sih ya. Profesi lah harus. Emang. Kembali ke sekolah nih, mau nanya. Di sekolah bidan tuh diajarin nggak tentang psikologi gitu? Kan Diajarin, pasien Bang. kan yang berbagai macam, ada yang marah. Iya. Gimana pelajaran apa sih? Ya itu tentang ini ya, psikologi kebidanan lagi ya, nanganin pasien itu tadi. Ini udah lama Mas ya, udah 2000, makanya nih agak lupa jadinya Tapi gitu. penasaran itu. Iya, syaratnya. Ada bidan yang sabar banget, ada yang Ada yang agak galak. Oh, tidak. tegas sih, tegas. Tegas. Itu tergantung ini sih sebenarnya ya, karakter masing-masing orangnya gitu. Jadi kalau misalnya dapat yang galak ya mungkin bukan galak sih sebenarnya, tegas gitu. Ayo bu gitu. Jadi orang tuh nanggapnya oh ini kok galak ya, padahal itu nggak memang begitu orangnya gitu. Nah terus kadang spontanitas ya. Iya, maksudnya bukan. Pas nolong, bu ayo bu gini kan. Jadi otomatis tuh langsung bu kakinya diangkat bu, jangan gini bu gitu. Karena ini kan nyawa ya nolong bayi, jadi nggak sembarangan gitu loh Mungkin Mbak. si ibunya juga nggak sadar. Iya. Menahan sakit Ada nggak nurut ya sih, dapat pernah sih maksudnya merasakan pengalaman melahirkan gimana ya mungkin kan. Kan sama ibunya kan? Iya. Bukan dengan suaminya nih. Ada yang suami kadang panik juga. Iya. Ada. Gimana tuh? Itu kita nyari keputusannya gini, bapak keluar aja deh pak gitu. Tapi dia mau mendampingi istrinya. Enggak, kadang itu rata-rata gini mbak, mereka ya udah keluar aja, udah lihat yang begitu-begitu udah nggak tega gitu. Pak keluar aja nanti daripada pingsan gitu kan, pasiennya jadi 2 deh nanti. Iya bener ya. Bingung lah bidannya pasien jadi 2 nih karena suaminya pingsan. Sampai pingsan, ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya baik-baik aja, ada macam-macam. Kalau misalnya berani kakak mau dampingin ini, ya berani mbak, biar aja saya dampingin. Oh alhamdulillah, berarti kan ada penyemangat lagi dari bapaknya. Iya. Supportnya gitu. Luar biasa melahirkan bukan sesuatu kan. Iya, apalagi anak pertama itu susah banget nungguinnya. Iya, lama nungguinnya. Nah, terus ketika pertama kali bekerja lah atau berprofesi sebagai bidan, tantangan pertama kali kira-kira yang berkesan nih apa nih Mbak? Lihat bidan orang hamil, aduh ini orang hamil ini gimana ini? Udah deg-degan, mau diapain ini ya? Aduh bingung gitu kan. Jadi ya udah suruh duduk dulu, keluhannya apa bu? Ditanya. Nanti kalau udah nggak ngerti kita ya mau nggak mau harus konsultasi ke bidan yang senior gitu bu. Ini gimana ini? Ya udah keluhannya apa disampaikan dulu. Misalnya udah mules nih, perutnya udah ada ngeluarin tanda-tanda, ya udah diperiksa aja, periksa dalam gitu di PT gitu. Padahal sebenarnya secara prosedural Mbak Lulu sudah hafal nih ya. Udah apa? Tapi kan namanya takut, masih belum pede, benar namanya baru kan Mbak. Jadi ya itu takut, banyak takutnya lah gitu. Kalau nggak ketemu pasien yang kayak cewek biasa kan? Ibu mau apa? Terserah.
Iya, gimana? Aku makan di mana terserah. Mbak mau normal apa sesar terserah. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Itu hanya di hayalan laki-laki aja memang. Kayak remaja kan terserah, begitu dia ibuan beda lagi. Apa? Mungkin pas remaja kan mau makan di mana? Terserah. Kalau udah kayak ibuan tuh makan di mana, di situ aja. Situ Lebih aja. bijak lah ya. Oh, udah bisa menentukan pilihan. Nah, kalau menentukan pilihan ya kan, gimana caranya Mbak Lulu menentukan keputusan ketika menghadapi masalah darurat nih untuk ibu bersalin, misalkan dia kecelakaan, entah jatuh, kepleset, biasanya kan rentan kan ibu hamil itu, misalkan dia terjatuh atau terpleset atau mungkin tiba-tiba ketubuhan pecah atau gimana, tapi masa kandungannya tuh belum harusnya melahirkan gitu, gimana tuh? Itu gimana tuh? Tapi kalau yang urgent banget nih dapat pasien yang udah pecah ketuban, saya nggak berani meriksa, udah saya anjurkan ke rumah sakit. Yang Ini harus gitu, ini harus dirujuk gitu. Tapi kalau masih selama ibunya nggak ada keluhan apa-apa, nih saya habis jatuh nih Mbak, tapi nggak ada ini kan Bu ngeluarin apa-apa, ditanya dulu anamnesa tadi. Pertama ditanya-tanya kan di anamnesa, kalau pasiennya bilang nggak ada apa-apa, ya udah diperiksa dulu perutnya, detak jantung bayinya, letaknya lagi kan, posisi bayinya ya gitu. Nanti kalau misalnya untuk meyakinkan lagi ya itu tadi USG ya Bu gitu, biar nentuin, maksudnya lihat nih baik-baik aja di dalamnya kan, kalau bidan kan hanya manual ya meriksanya gitu, sekedar ini aja detak jantung gitu. Nah, tapi Mbak, itu kalau misalkan harus dirujuk ke rumah sakit, tapi kalau misalkan pasiennya menolak untuk dirujuk tuh gimana tuh Mbak? Cara Mbak Lulu untuk meyakinkan ini harus segera dirujuk Bu ke rumah sakit. Oh iya. Atau mungkin dia takut ke rumah sakit. Saya nyari alasan sih Mbak, maksudnya gini, kan ini ibu habis jatuh ya Bu, kalau memang nggak ada ngeluarin apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Tapi tadi kan misalnya tadi keluar air tuh, itu harus diperiksa Bu, karena air ketuban tuh kan makanan bayi, nanti kalau kurang gimana? Aduh, ayo ibu pilih yang mana gitu. Oh, dikembalikan lagi. Iya, dikembalikan lagi ke pasiennya gitu. Tapi selama ini pasien itu selalu nurut aja ya. Mungkin orang-orang pedalaman yang kayak dari kampung banget tuh susah. Oke. Ada, itu di kampung sini jauh, masih daerah Jembayan tuh, itu anu banget, kental banget, masih sama dokter tuh dia nggak percaya gitu. Oke, masih tradisional ya. Masih nggak apa-apa nih Mbak, nggak apa-apa. Jadi jangan Bu, jangan, ini harus di USG gitu buat memastikan kalau memang air ketubannya masih utuh. Itu gimana ya? Apa tuh? Jelasin ke Iya. masyarakat Susah. yang belum terbuka. Kadang bahasanya juga Mas, bahasanya mereka lain, nggak bahasa Indonesia tuh susah nanggapinnya gitu. Iya. Ya jadi salah satu ini ya harus apa ya, resikonya lagi ya itu tadi, dikasih tahu ke keluarganya ini beresiko gitu. Jadi ya harus dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk Mbak Lulu sendiri menyampaikan edukasi lah ya. Iya, edukasi. Ceritanya nih ke masyarakat itu salah satu tantangan juga sih. Iya Mbak ya. meyakinkannya lagi tuh loh Mbak, kayak gitu. Emang biasanya Mbak kalau kayak bidan kan biasanya sering kayak seminar gitu kan, atau sosialisasi gitu kan. Nah itu tuh medianya seperti apa Mbak? Entah mungkin kumpul di satu tempat atau di balai desa mungkin, atau di tempat prakteknya Mbak Lulu, Enggak sih. ke rumah-rumah gitu, gimana biasanya Mbak? Kalau biasanya seminar itu ya ngumpulnya di ini Mbak, di gedung gitu kan, maksudnya kayak di Gedung serbaguna gitu ya. kayak gitu. Nanti udah kumpul, diundang kan, ya udah ngumpul ke sana, bidan semua kayak gitu. Ya udah seminarnya kayak gitu. Kalau aku sih ini kan jarang ya ikut seminar, karena ya itu tadi di praktek itu nggak bisa ditinggal kata sendirian juga ya, nggak ada temennya. Jadi ya udah, kalau bisa yang bidan aninya yang di ini temen. Oh temen Iya, partner tadi ya Mbak. partnernya gitu. Terus nih saya mau tanya nih, kalau menurut Mbak Lulu prosedur atau keterampilan apa nih yang benar-benar harus dikuasain, utama nih, yang paling utama nih yang harus dikuasain oleh seorang bidan? Itu apa? Entah mungkin bagaimana dia memulai atau menangani pasien untuk bersalin, atau mungkin yang secara emosional tadi, yang mana duluan yang lebih Oh itu penting? prosedur nolongnya dong. Nolong. Iya, dari ketersediaan alatnya itu harus benar-benar lengkap ya. Maksudnya ada O2 lah, paling nggak ada O2, infus kayak gitu.
Nah, kalau untuk yang lain kayak apa tadi kayak emosional, ya itu kan masih bisa di ini ya, pasti bisa dikondisikan gitu. Kayak pasiennya misalnya lagi emosinya nggak ini ya diomongin baik-baik gitu aja. Tapi kalau untuk yang paling penting ya itu tadi prosedur penolongan itu penting banget. Jangan sampai salah. Iya benar ya, karena 2 nyawa itu langsung ditanganin dalam satu waktu bersamaan kan Mbak. Kita harus bener nolong ya, dari mulai pengeluaran bayinya, plasentanya, terus jahit bekas jahitan lukanya itu tadi. Benar-benar harus fokus ya. Itu ya terjadi kepentingan. Kalau Mbak Lulu nih cara berkomunikasi balik lagi nih Mbak ya. Ketika menanganin pasien yang suka cemas atau takut gitu kan nggak mau insecure, overthinking. Ya suruh Iya gimana nih suami saya masih di kota gitu kan, masih di KM gitu. gua relax aja ya. Ya itu tadi Mbak, ngasih tahu jangan terlalu ini ya, banyak-banyak berdoa. Maksudnya diserahkan aja sama Allah gitu. Maksudnya ini kan yang punya jadi ya udah nggak usah dikhawatirkan gitu. Positive thinking, nanti malah kalau jadi mikirnya negatif thinking bayinya stres gitu. Oh, karena biasanya itu emosionalnya juga masih ini banget sama ibu, terikat lah ya masih ibu. Ngaruh banget. Ngaruh Kak, Nindep pernah baca, ini bahasa jadi pernah baca kan, jadi kalau misalkan ibunya stres, bayinya di dalam juga merasa stres gitu, entah apa-apalah ya kan. Bayi ibunya demam aja detak jantung bayinya langsung tinggi gitu, padahal ibunya cuma demam gitu kan. Bayi kalau mikir itu aja, kalau banyak pikiran nih misalnya, itu bisa berpengaruh, bisa melahirkan prematur. Aktivitas jangan terlalu lihat gitu ya, jangan terlalu Jadi kalau ibunya suka nge-gym, bayinya six pack. enggak dong. Enggak ya? Gimana nih kita pilih. kalau nih kita pilih suka nge-gym ya, tapi bisa bayinya dia nggak respect Karena dia bisa lahiran normal. ya biasa ya, karena mungkin lebih berat Mbak ya. Lebih berat mana sih antara lahiran normal dan sesar? Ya normal lah ya Mbak. Normal ya. Kalau SC itu kan udah maksudnya tuh misalnya nih, kalau lahiran normal belum tentu nanti plasentanya keluar gitu, nyangkut, lengket, nah kayak gitu. Terus banyak risikonya lah gitu kalau normal ya. Jadi kan makanya sebelum bertindak melahirkan normal tuh dilihat dulu kondisi bayinya, ini ada lilitan Tali pusarnya tuh. iya, tali pusatnya tadi gitu, banyak yang harus dilihat. Nah kalau SC mah tinggal di ini aja. Milih sesar aja gimana? Misalkan nih udah bisa normal nih, aku mau sesar aja karena aku takut aku mau Oh gitu, biar nggak ngerasain sakit ya. Apa-apa sih, tapi ya itu tadi resikonya ya kan, terbatas jadi hamilnya, cuman 3 kali hamil nggak bisa hamil gitu ya Mbak. Tapi Mbak kalau misalkan dia lahiran pertama ini memilih untuk sesar, ketika di lahiran kedua misalkan berapa tahun setelahnya gitu kan ya, Itu tanpa alasan ya sesarnya ya. iya memang pengen aja. iya karena mungkin takut sakit jadi memilih untuk sesar. Terus lahiran anak kedua ceritanya nih, nggak apa-apa kemarin sudah sesar pengen rasain normal, itu boleh. Yang penting saat lahiran pertama itu dia nggak punya riwayat panggul sempit. Nah iya, jadi dilihat dulu dia alasannya sesar tuh kalau misalnya semua baik-baik aja, dari panggulnya ibunya juga bagus, misalnya nggak ada kendala, ya bisa. Yang kedua bisa aja normal. Oke, jadi bentuk tubuh tuh juga mempengaruhi bisa sesar atau normal. Dari tinggi badan biasanya. Kalau tinggi badannya kurang dari 150 itu rata-rata panggulnya sempit. Oh gitu. Saya pernah dengar nih Mbak, kebetulan pengalaman temen, dia itu matanya minus lumayan tinggi, jadi sama dokternya dianjurkan untuk sesar aja. Itu benar ya? Benar. Karena apa Karena Mbak? tekanan ngejan, saat ngejan, nah itu kan kita melahirkan itu otot-otot itu kan ini tegang semua ya Mbak ya. Jadi takutnya kalau ke mata itu tadi kita ngejan, takut ada pembuluh darah yang pecah, saraf-saraf itu tadi. Kalau misalkan ada riwayat penyakit gitu Mbak, ada juga nggak yang mempengaruhi untuk lahiran normal dan sesar? Apa itu? Misalkan ada penyakit si ibu punya riwayat penyakit, itu tekanan darah sih sebenarnya. Punya tekanan darah, jantung, asma. Asma itu kan kalau nafas aja kita mau melahirkan udah nggak bagus, kayak mana ngejannya. Tapi saya pernah lihat yang dipakein oksigen tuh, kenapa tuh Mbak? Iya, biasanya sesak. Apa tuh? Sesak banget itu, kurang O2 terus atau enggak
bayinya detak jantungnya mulai menurun atau tinggi, itu harus dipasang O2. Artinya bayinya kurang O2. Kalau penyakit ibunya suka gibah tuh nggak bisa. Itu bukan penyakit, Tay. Itu kebiasaan. Iya, begitulah. Pokoknya yang nggak bisa ditolong normal itu kalau ibu udah punya penyakit tekanan darah sempit, panggul sempit itu nggak bisa dipaksa normal, takut nanti berisiko nyangkut ya kan. Habis itu punya riwayat diabetes. Oh, dia Diabetes juga itu takut bayinya besar keluarnya gitu. Oh, mungkin Takut- karena banyak makan manis, Ya, mungkin ya jadi bayinya besar dalam perut ya. pasti besar bayinya kalau sudah ibunya punya diabetes. Tapi seharusnya itu bisa dikontrol ketika cek kandungan dong. Iya bisa. Makanya sebelum trimester awal itu kita pemeriksaannya gula darah, terus sama hemoglobin. Nah ini dilihat sudah kalau misalnya gula darahnya di awal udah tinggi, wah ini ibunya harus waspada, ngurangin makanan manis gitu, nggak boleh makan yang manis. Bisa, soalnya takutnya kalau misalkan ibunya banyak makan manis, anaknya aktif di dalam bun. Main bola deh. Wah. Nggak salah kan kalau anak-anak suka kebanyakan makan, aktif banget ya. Namanya anak-anak. Iya. Tapi selama ibunya nggak punya riwayat gula nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Hamil nih mau nanya. Sebenarnya batas minimal wanita itu hamil umur berapa? Kan sekarang banyak kan yang katakanlah hamil duluan segala macam, itu resikonya bagaimana dan harusnya umur berapa sih? Batas 40. Nggak, 40. minimal. Oh Minimal untuk menjadi seorang ibu yang siap melahirkan. 20 tahun. 20 tahun. Udah masa reproduksi. Iya. Udah bagus gitu ya. Beda ya sama zaman dulu. Zaman dulu lulus SD udah nih. Iya, Mbak. Ya. Tawa. Iya dulu. Sekarang udah nggak boleh. Ya itu tadi. Karena fisiknya kan belum siap. Oh gitu, tapi ada resiko sendiri juga Mbak? Ya ada. Pasti di bawah umur resikonya. Ya itu tadi nanti kalau anaknya lahir tuh kadang nggak sabaran. Gitu nah. Maksudnya Susah diarahkan ya. Susah. Iya, susah diarahkan. enggak susah diarahkan. Terus menyusui, diajarin menyusui pun putingnya juga belum nol, susah. Iya gitu. Cuma positifnya sih dia Positif. temannya kayak kakak adik gitu. Iya sih ya, tapi nggak juga sih, nggak positif sih. Yang penting yang tua pun juga bisa kok. Yang maksudnya yang udah oke. tua sama anaknya juga masih bisa kayak ada kakak adik kan. Yang penting mamanya gaul. Perawatan, Perawatan, gitu kan. salon. Sering botok mungkin kan, jadi nggak ada furutannya say. Tenang. Minimal 20 tahun ya. Teknologi Maksimal 40. Maksimal 40 itu sudah dibilang resiko tinggi. Iya, resiko. Iya, betul. Iya, kenapa 40 resiko tinggi? Ya itu tadi dari pos tubuhnya, rahimnya itu pernah saya nolong ya umur 46 melahirkan susahnya Masya Allah. Nah itu plasentanya selain lama turunnya bayi, nggak lahir lama penurunan kepalanya, sudah lahir bayi lama juga keluar plasentanya karena dia perekatannya udah ke atas, nyari yang subur gitu perekatannya, nyari yang bagus. PW lah bahas. Iya, jadi tuh Enaknya ya mungkin sebelumnya dia hamil itu anak keberapa ya, kalau nggak salah anak keempat. Nah jadi plasenta itu kan milih tempat yang bagus buat tumbuh gitu kan. Nah usianya sudah segitu, jadi dia milih yang kokoh gitu, tempat yang kokoh paling dalam itu ya tempat yang bagus gitu Mbak. Nah makanya waktu keluar pun susah karena gitu. posisinya terlalu atas jadi susah terus ya gitu ya. Iya pendarahan. Terus dia nggak kuat ngejan, lemas, pokoknya udah fisiknya udah tubuhnya udah nggak fit like gitu. Disarankan umur 40 itu sesar aja berarti ya? Iya bisa sesar. Boleh kalau begitu. Boleh. Dan itu dokter biasanya ngambil keputusan langsung steril. Oh, jadi udah isi lagi nih barangnya gitu ya. Itu udah nggak Tidak bisa dimulai lagi. Steril berarti untuk perempuan rahimnya diangkat? Enggak Mbak. Oh enggak. Diikat potong gitu. Oh. Ikat potong. Iya biasanya dokter sih Berenang. Apa yang berenang? KB namanya Biarin PDP nih ya. Pemirsa di rumah tahu lah ya. Laki-laki Kami kan juga kaum ada. Yang laki-laki dipotong itu juga ada. Dia steril perempuan, steril laki-laki itu ada. Ada sebenarnya. Dipotong. Ada Mbak pastinya. Pastinya ada. Ya itu sering nyeri perut. Kalau ibu ya. Kalau laki-laki belum pernah sih tahu keluhannya. Iya belum pernah. Karena masing-masing KP ada yang diminum, ada yang disuntik gitu. Semuanya juga punya Punya efek samping kecuali iklan dan kondom.
implan IUD itu yang ditaruh di dalam rahim spiral, benar. Itu yang bentuk T gitu ya? Iya benar Mbak, itu di rahim itu dia nggak berpengaruh apa-apa sih, itu nggak ada efek sampingnya. Sama kondom itu buat laki-laki. Gitu, begitu. Jadi Itu KB ya. kontrasepsi. Semuanya kita bahas ini. Apalagi yang mau ditanya gitu. Kita boleh bahas semua. Boleh dulu. Gitu kan. Jauh-jauh. Selama jadi bidan nih, pernah nggak dapat pasien yang tidak ke arah kehamilan? Nah, nggak pengen Batuk, hamil. demam aja, Oh iya, Dia- batuk demam mungkin yang terdekat tuh waktu itu ada balu. Berobat gitu ya, yang berobat. berat kan, dokter tutup nih, aku bidan aja. Iya bisa Mas. Pernah. Kita bisa ngasih obat selama itu nggak ada antibiotik ya. Kalau antibiotik kan harus resep dokter gitu. Kalau cuman sekedar ngasih paracetamol, obat batuk kita kasih gitu. Oh memang sedia gitu Mbak ya? Kan karena ibu hamil juga ada yang batuk. Oh iya. Jadi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dikasih aja sama kok Kak. Nggak, masyarakat Diare kayak gitu kan belum juga tahu boleh. Kan, bahwa kalau kita berobat biasa aja bisa ke bidan juga bisa. Loh. Kan nggak punya pengetahuan itu. Iya. Karena kalau di kampung Mas nggak pandang bidan bidan nih ya bisa semua gitu mikirnya. Nakes juga dia Iya, tenaga kesehatan juga. malah dulu masih tahun berapa ya itu bidan itu bisa nyunat gitu. Oh ya, Kalau sekarang udah nggak ya? Harus ke rumah sakit ke ya, dok? ke dokter gitu atau perawat. Kalau perawat boleh. Anak-anak, anak-anak dong. Iya. Masa pria, anak-anak. Ya kalau Ada harus keluhannya bisa nggak bidan ini mau dicabut gigi ya? Nggak bisa ya. Dia harus giginya. Ada pas yang begitu datang. Ada yang Mbak ini sakit gigi bisa kan dicabut nih anak saya juga gigi. Oh enggak. waduh. Jadi saya arahkan ke dokter gigi aja di Spaku 3 ada kok gitu. Oh, jadi itu harus Puskesmas pakai ada. surat rujukan kah? Enggak usah. Nggak usah ya, diarahkan aja. Diarahkan aja. Nih, Mbak Lulu saya mau tanya lagi. Jadi kan makin kesini teknologi makin berkembang, makin maju pesat gitu ya. Nah, gimana cara Mbak Lulu tuh memastikan kalau Mbak Lulu ini update gitu tentang teknologi dan lain-lain, atau mungkin ada cara persalinan baru? Iya, salinan yang baru itu gimana Mbak? Oh gini, jadi kita tuh setiap bidan itu 5 tahun sekali ikut MU namanya midwifery update. Jadi setiap 5 tahun itu kita ikut seminar itu pelatihan itu. Nah itu di situ kita tahunya dari situ ada ilmu-ilmu cara-cara baru, misalnya nolong persalinan tuh nggak harus ngejen loh gitu. Itu cukup tarik tiup gitu udah lahir gitu. Untuk meminimalisirkan tenaga biar nggak terlalu capek. Iya, itu tiup-tiup aja bener bisa. Mau suka-suka misalnya mau lahir nggak harus gini baring, boleh nungging, boleh berdiri. Oh terserah macam-macam. Apa sih namanya pose? Iya, terserah senyamannya ibu gimana gitu. Tapi mempengaruhi jalan atau persalinan. Iya dong. Makanya kan kalau orang mau lahiran tuh harus banyak gerak. Gitu. Harus. Mbak, saya mau tanya dong suka dukanya selama Mbak Lulu menjadi bidan ini. Sukanya ya itu tadi nolong orangnya, nolong nyawa itu udah parah. Alhamdulillah. Itu yang nomor 1. Habis itu bisa nolongin, bantu orang ngasih obat gitu ya. Habis itu kalau dukanya nggak kenal waktu. Jadi mau dia 24 jam diketok ya. Terus lahir Mbak, ini sudah lahir nih disabit, bisa kesini kah? Jadi banyak yang pergi ke sana. Kami yang datang. Jadi mau nggak mau, sudah lahir Pak, sudah ini tadi di jalan ini udah nggak tahan dari kampung HTI ya, mau menuju ke praktek udah nggak sempet waktunya lahir di jalan disawit-sawit. Dia bilang mau berak, ternyata yang keluar bayi. Jadi itu nggak kenal tempat kan Mbak, jadi dukanya di situ, kasihan gitu kan. Jadi mau nggak mau ya ditolong di situ, dipotong di situ. Jadi ibaratnya ya persalinan darurat lah ya, darurat. Ada yang lahiran di mobil, ada juga macam-macam. Saya lihat malah video di sosmed itu yang melahirkannya di tempat parkir padahal. Iya, nah iya itu sudah kan nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Apa ya, bidan ini ujung tombak daripada Betul. perawatan kehamilan bagaimana? Iya, perawatan kehamilan juga persalinan Kadang ya juga parah sih ya, benar. Kadang nolong bayinya nggak selamat gitu, masih ada aja yang nyinyir, maksudnya kok bisa sih, padahal kan itu bukan maunya kita gitu. Betul. Misalnya bayinya memang ini udah lama nih kepecah ketubannya, ini udah telat, sudah kehabisan ketuban gitu. Makanya nggak semua dukanya itu udah
susah gitu Mbak, mau dijelasin ke pasien yang ilmunya minim itu susah banget gitu. Jadi ya udah. Iya, salah satu pekerjaan mulia juga nih ya. Amin. Amin. Oke nih, terakhir nih Mbak. Itu sudah Mas. Saran buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi berjuang sekolah atau menuntut ilmu untuk menjadi berprofesi seperti Mbak Lulu nih, apa nih Mbak? Boleh. Oh gitu. Jadi gini, pertama harus yakin, percaya diri, jangan malas ya intinya. Terus apa ya, ilmunya di-update, maksudnya banyak baca buku, banyak informasi, Interaksinya aman kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya, jangan banyak main HP tapi nggak digunain HP-nya gitu. Jadi harus HP-nya digunain sebaik mungkin, mumpung masih muda, mumpung masih banyak panjang jalannya ya. Jadi harus banyak itu aja, cari ilmunya dari situ, dimanfaatkan. Itu aja sih. Nah, itu dia. Ya, Harapan saya bidan bisa meningkatkan pelayanan ya, yang lebih baik lagi, terus berkarya, bisa lebih sabar lagi ngatasin pasien-pasien ibu-ibu dan anak. nggak boleh baperan Ya, Mbak ya. baperan. Kalau ketemu ibu yang mungkin kurang sabar. Harapannya itu aja sih. Bisa kayak teman-teman podcast Too Much ini tadi perbincangan saya bersama Mbak Lulu, seorang bidan ya yang berpraktek di daerah Sepaku. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa membawa kebaikan dan manfaat buat teman-teman di rumah yang nonton. Saksikan terus podcast Too Much, studio penuh manfaat di episode selanjutnya. Saya Nida Marsika dan juga Mbak Lulu pamit. Dadah. Selamat hari bidan. Selamat hari bidan. Semangat terus.